Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara warga GKJ Semarang Timur. Majelis menyampaikan bahwa besok Minggu tanggal 4 Oktober 2020 adalah perjamuan kudus sedunia. Termasuk GKJ Semarang Timur juga akan melakukan pelayanan ibadah perjamuan kudus sedunia bagi jemaat GKJ Semarang Timur. Seperti biasa dilakukan GKJ Semarang Timur, bahwa sebelum kita mengikuti ibadah perjamuan kudus, majelis mengadakan pendadaran, dan pada saat ini pula saya yang akan menyampaikan pendadaran untuk persiapan ibadah perjamuan kudus Minggu 4 Oktober 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti pendadaran atau majelis yang melakukan ini adalah pendadaran ini bukan untuk melarang ataupun menyuruh mengikuti, tapi ada suatu dasar sebagai landasan kita untuk masuk ke perjamuan kudus. Namun sebelum saya melakukan dan akan kami bacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankan ya Tuhan pada saat ini kami anak-anak-Mu, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan puji syukur karena berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan. Engkau masih memberikan berkat bagi kami semua, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan, sehingga sampai pada saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas apapun yang kami rencanakan. Tuhan, kami ingin dan rindu untuk ikut perjamuan kudus sedunia pada tanggal 4 Oktober 2020 ya Tuhan. Untuk itu kami mohon berkat-Mu untuk kami bisa menyiapkan hati dan pikiran kami di dalam kami untuk datang ke perjamuan kudus yang Tuhan laksanakan melalui gereja kami GKJ Semarang Timur Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Namun ya Tuhan, sebelum kami untuk menyanggupi datang ke perjamuan kudus, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima sabda-Mu, merasakan dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dasar untuk kita mengikuti pendadaran pada saat ini akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikian yang berbahagia ialah yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, merasakan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita ingin menemui saudara atau keluarga yang pada saat itu mungkin sedang mengadakan perjamuan ataupun mungkin sedang melakukan pesta di dalam diri mereka. Saudara, orang tua ingin datang menemui saudara yang berbahagia, entah itu bahagia misalnya anaknya ulang tahun ataupun mungkin ada lulus ujian atau melakukan hajatan, sehingga diundang untuk datang
kepada keluarga ini. Dan tentu di dalam kita mendatangi apa yang menjadi undangan saudara kita, keluarga kita, pasti kita adalah mempersiapkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Entah itu pakaiannya, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang mendukung di dalam kita untuk datang menghadiri undangan pesta dari saudara kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam percakapan ini Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang. Tetapi kehadiran Ibu Yesus dan saudara-saudaranya ini adalah mungkin terlambat daripada waktu yang sudah ditentukan. Terlihat karena di sini sudah banyak orang sehingga ibu dan saudaranya tidak bisa mencapai kepada Yesus yang sudah ada di dalam. Namun ada yang menyampaikan dari yang hadir ini, menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudaranya datang ingin menemuinya. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Ibuku dan saudaraku yang melakukan ini, seperti yang tertulis di dalam bacaan ini adalah, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kemungkinan pada saat itu ibu dan saudara-saudara Yesus itu datang tanpa persiapan, sehingga menganggap remeh bahwa wah, saya ibunya, saya keluarganya pasti mendapatkan keistimewaan, datang kapanpun tidak masalah. Orang lain pasti akan tahu, akan memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepada Yesus sebagai anak atau sebagai saudara. Tetapi di sini ternyata berbeda apa yang menjadi pemikiran ibu dan saudara Yesus, bahwa Yesus mengatakan yang membaca dan melakukan firman Allah itu adalah yang menjadi ibu dan saudara. Kemungkinan pada saat itu mengabaikan firman Allah ibu dan saudara Yesus ini karena menganggap dirinya itu adalah sebagai ibu dan sebagai saudara, sehingga meremehkan apa yang menjadi persiapan-persiapan untuk datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tanggal 4 Oktober 2020 diundang untuk ikut pesta perjamuan kudus sedunia. Yang mengundang adalah Tuhan sendiri. Untuk itu adalah GKJ Semarang Timur mensiasati setiap akan ikut perjamuan kudus melakukan pendadaran dengan tujuan Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah berhak ikut perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk datang ke pesta perjamuan kudus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui ibadah di gereja kita, khususnya di GKJ Semarang Timur yang akan dilayani oleh pendeta kita. Suatu hal yang menjadi suatu keharusan kalau kita mau datang ke pesta adalah mempersiapkan sesuatu hal yang benar-benar bisa mendukung di dalam pesta itu, termasuk pesta perjamuan kudus. Setiap saat kita diingatkan untuk ikut perjamuan kudus, kita harus benar-benar ikut dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan laknat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus menghendaki untuk ikut perjamuan kudus, kita orang yang berdosa ini masih tetap diundang asal kita mau mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita dan mau bertobat. Jadi perjamuan kudus tidak hanya untuk orang-orang yang mempunyai jabatan, mempunyai ekonomi yang lebih baik, tapi semua yang rindu akan ikut dan mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus supaya layak ikut perjamuan kudus
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara ingin dan rindu untuk ikut perjamuan kudus. Dan pasti Bapak, Ibu, dan Saudara akan ikut tanggal 4 itu, walaupun nanti ibadahnya masih live streaming, sehingga kita ikut perjamuan kudus yang sudah ditata melalui majelis gereja di tempat kita masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat Bapak, Ibu, dan Saudara, dan untuk mengikuti perjamuan kudus, kita adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita layak dan bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kudus, bukan secara fisik tetapi nyawa kita bisa hadir mengikuti perjamuan kudus. Bukan seperti yang kita baca tadi, bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus tidak bisa masuk secara fisik pada saat itu sebagai gambaran. Kita pun untuk mempersiapkan diri untuk bisa masuk di dalam perjamuan kudus ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah berhak. Nanti majelis akan ikut menata, mengatur di dalam pelaksanaan ibadah perjamuan kudus sedunia tanggal 4 Oktober 2020, termasuk di GKJ Semarang Timur juga ikut di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk kita bisa mempersiapkan diri, hati kita dan pikiran kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus yang disampaikan oleh Tuhan. Untuk itu, mari saya hantarkan untuk berdoa untuk mempersiapkan diri ikut perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan ya Tuhan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami ucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kami semua, saudara-saudara kami, untuk bisa mempersiapkan diri ikut perjamuan kudus melalui pendadaran yang dilakukan oleh Majelis GKJ Semarang Timur, sehingga di dalam ikut perjamuan kudus benar-benar dengan tekun, benar-benar dengan khusyuk, sehingga mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan laknat daripada Tuhan sendiri. Kami yakin ya Tuhan, kami semua mampu asal kami mau berusaha, dan Tuhan akan menyertai kami. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.